Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia Pratiwi AMD, Kepala Sekolah TK Tafis Insan Syamil Jatibarang. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan potensi anak. Di TK Tafis Insan Syamil Jatibarang, inovasi pembelajaran menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang unggul dan berkesan. Merujuk pada nilai rapot pendidikan sekolah yang masih belum maksimal, seperti halnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kurangnya pemanfaatan ragam media belajar oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi, model, dan metode pembelajaran, lahirlah inovasi yang disebut BERES, berkolaborasi, edukatif, resik, dan sehat. Dengan upaya mengintegrasikan kegiatan sekolah dengan pendekatan inquiry kolaboratif, hal ini diperkuat dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang berfokus pada pembentukan karakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendekatan inquiry kolaboratif menempatkan anak sebagai subjek aktif yang belajar dalam kelompok, menyelidiki, bertanya, dan mencari informasi secara mandiri. Sementara itu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membiasakan anak dengan 7 kebiasaan positif sehari-hari. Dengan demikian, BERES hadir sebagai kerangka kerja holistik untuk meningkatkan prestasi anak, guru, dan sekolah secara keseluruhan. Adapun pendekatan inquiry kolaboratif yang bisa dilakukan yaitu dengan melalui berbagai tahapan. Yang pertama, identifikasi atau akses. Langkah awal dalam implementasi BERES adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah. Hal ini mencakup asesmen kebutuhan dan potensi siswa, evaluasi kompetensi guru, serta analisis lingkungan belajar yang ada. TK Tafis Insan Syamil mengumpulkan data melalui observasi langsung, penilaian perkembangan anak, evaluasi guru, dan umpan balik dari orang tua. Adapun hasil identifikasi menunjukkan sebagian besar anak kurang bersemangat untuk bergerak aktif melakukan kegiatan yang membutuhkan olah fisik dan melatih otot. Anak cenderung tidak bersemangat dalam bergerak sesuai stimulasi yang diberikan. Sebagian anak juga masih banyak yang membawa snack tidak sehat dan terlihat kurang bersemangat untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Kurangnya stimulasi dan metode pengajaran yang sesuai dari pendidik juga menambah alasan perlunya inovasi untuk dilakukan perubahan. Kondisi ini memerlukan dukungan dari orang tua sebagai mitra sekolah yang berperan besar terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, inovasi BERES dirancang untuk mengubah pola kebiasaan anak dan pendidik agar lebih baik dan menunjukkan perubahan yang signifikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tahapan selanjutnya yaitu desain. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis mendalam, sekolah merancang inovasi BERES dengan pendekatan inquiry kolaboratif yang terintegrasi melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Desain ini secara holistik mencangkup 4 pilar utama, yaitu berkolaborasi. Inovasi ini mendorong terwujudnya kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi ini diformalkan melalui kesepakatan yang melibatkan komite sekolah yang aktif dan progresif. Partisipasi guru ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan. Sementara, orang tua didorong untuk menjadi mitra yang kooperatif, responsif, dan proaktif dalam mendukung proses belajar anak di rumah maupun di sekolah. Edukatif. Proses pembelajaran diarahkan untuk menjadi pengalaman yang bermakna dan transformatif. Bukan hanya berfokus pada aspek akademis, kegiatan pembelajaran dirancang untuk mengedukasi anak secara menyeluruh. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang berkarakter kuat dan mandiri dalam menghadapi tantangan, memiliki daya saing yang tinggi, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan masa depan. Resik. Konsep resik diperluas dari sekedar kebersihan fisik menjadi kebersihan mental dan lingkungan. Seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga staf, diharapkan mampu menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, rapi, dan nyaman melalui berbagai kegiatan rutin kebersihan. Selain itu, kegiatan ini juga menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari disiplin diri dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Sehat. Pilar ini menekankan pentingnya pembiasaan hidup sehat yang berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah. Pelaksanaan kebiasaan hidup sehat dilakukan secara terencana, seperti rajin berolahraga bersama, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang,
serta menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara konsisten. Tahapan yang ketiga, implementasi. Implementasi beres berfokus pada 4 pilar utama untuk membangun pembelajaran unggul yang komprehensif. Pertama, meningkatkan prestasi sekolah dengan menghadirkan lingkungan belajar edukatif, menciptakan suasana sekolah yang kondusif, menyenangkan, dan memotivasi anak untuk bereksplorasi dan belajar. Setiap hari, anak belajar pengetahuan Al-Quran melalui kegiatan tahsin dengan metode kiroati dan tahfiz dengan metode talaki sebagai kekhasan sekolah. Selanjutnya, pemanfaatan media belajar inovatif. Mengintegrasikan tema pembelajaran dengan kegiatan nyata seperti berkebun, eksperimen sederhana, dan kegiatan sosial yang melibatkan anak secara aktif dan saling berkolaborasi atau bekerja sama. Guru menggunakan media pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan media digital, dan alat peraga interaktif untuk meningkatkan minat belajar anak. Dan selanjutnya, dengan menghadirkan sistem administrasi transparan, meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah melalui sistem administrasi yang terstruktur dan transparan, seperti melibatkan komite sekolah dalam penghimpunan dana sosial yang dikelola secara transparan dan pelaporan rutin kepada seluruh wali murid. Kedua, meningkatkan prestasi siswa melalui penguatan karakter dan sosialisasi. Melalui kegiatan kelompok, anak belajar bekerja sama, berbagi, dan menghargai perbedaan dengan sesama teman. Pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak dibiasakan dengan 7 kebiasaan positif seperti bangun pagi, beribadah tepat waktu, berolahraga setiap hari, makan sehat dan bergizi dengan membawa bekal harian sendiri, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan setelah berkegiatan, bermasyarakat, dan gemar belajar. Selanjutnya, dengan melakukan kegiatan fisik dan motorik. Ketiga, meningkatkan prestasi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Setiap minggunya di hari Jumat, sekolah mengadakan pembiasaan tahsin Al-Quran untuk semua guru untuk menambah kapasitas guru dalam mengajar dan berlatih micro-teaching yang kondusif. Kolaborasi guru dan orang tua. Guru berkolaborasi dengan orang tua dalam memantau perkembangan anak melalui komunikasi dua arah dan kegiatan parenting edukatif, seperti halnya kegiatan home visit, kepanitiaan kegiatan sekolah, lomba-lomba untuk orang tua, dan melibatkan orang tua untuk menjadi guru tamu. Yang keempat, meningkatkan prestasi kepala sekolah dengan melalui kepemimpinan reflektif, melakukan evaluasi diri secara berkala untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen sekolah. Selanjutnya, dengan melalui inovasi dan adaptasi, mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan pendidikan seperti pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran maupun inovasi lain seperti beres ini. Akhir, dengan membangun budaya positif, menciptakan budaya sekolah yang kolaboratif dan suportif sehingga semua pihak merasa memiliki andil dalam kemajuan sekolah dengan salah satu upaya yang dilakukan seperti menerapkan kepanitiaan kegiatan secara bergantian dan kesempatan memimpin kegiatan upacara di hari Senin maupun hari besar. Tahapan selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut. TK Taufik Insan Syamil mengadopsi pendekatan siklus yang berkelanjutan melalui proses measure, reflect, and change untuk memastikan perbaikan kualitas program secara terus-menerus. Measure atau pengukuran, melalui evaluasi efektivitas program. Setelah program atau kegiatan pembelajaran diimplementasikan, TK Taufik Insan Syamil melakukan pengukuran untuk mengevaluasi efektivitasnya. Reflect atau refleksi. Hampir setiap bulan, TK Taufik Insan Syamil mengadakan pertemuan khusus untuk merefleksi kegiatan dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tahapan yang terakhir adalah change atau perubahan, melalui penyesuaian strategi. Penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan temuan dari sesi refleksi, tim penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalisasi kekuatan. Penyesuaian strategi pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran disesuaikan untuk memastikan efektivitas dan berkelanjutan program. Dan terakhir dengan penerapan perbaikan. Perubahan yang disepakati kemudian diterapkan dalam implementasi program di bulan berikutnya. Dan siklus evaluasi dimulai kembali. Tahapan terakhir adalah diseminasi dan publikasi. Prestasi dan praktik baik dari implementasi beres didokumentasikan dan dipublikasikan untuk berbagi pengalaman serta menginspirasi lembaga pendidikan lain. Publikasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti artikel ilmiah dan media sosial sekolah, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TK Taufik Insan Syamil, serta grup WhatsApp orang tua.
untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan pendekatan inquiry kolaboratif dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, program beres di TK Tafis Ihsan Syamil Jatibarang berhasil menjadi inovasi pendidikan yang komprehensif. Peningkatan kompetensi guru melalui program ini memungkinkan mereka merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan menarik. Hal ini pada akhirnya menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan anak usia dini dan meningkatkan prestasi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, Beres menjadi model inspiratif bagi institusi pendidikan lain yang berupaya menciptakan pembelajaran yang unggul, bermakna, dan berkesan sesuai kebutuhan pendidikan modern. Nah, itu tadi inovasi beres dari saya, Dinda Amalia Pratiwi dari TK Tafis Ihsan Syamil Jatibarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.